Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Zaki Syah Alis Mubarak, Sifa Ayu Islami, dan Aulia Astrid Prameswari. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi Si Ujang Gatrik. Aplikasi Si Ujang atau Si Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi setelah memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari aplikasi Si Ujang atau Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, dan lain-lain. Sesuai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat layak operasi atau SLO. Registrasi SLO ini dilaksanakan dengan melakukan verifikasi kesesuaian persyaratan permohonan registrasi SLO atas hasil pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik. Panduan pemesanan SLO ini dapat dilakukan melalui Si Ujang Gatrik. Pemesanan SLO melalui Si Ujang Gatrik dapat melalui klik pada bagian permohonan SLO. Selanjutnya akan muncul menu pengisian apakah sudah memiliki instalasi dan apakah sudah memiliki NIDI atau nomor identitas instalasi. NIDI ini dapat dilihat pada daftar permohonan, klik lihat, lalu klik layanan Bangsang, maka akan ada nomor NIDI dan identitas NIK yang akan diinputkan di layanan SLO tadi. Kita bisa langsung salin dan tempelkan saja. Informasi NIDI akan langsung muncul pada bagian permohonan sertifikat layak operasi, sehingga kita tidak perlu menginputkan lagi hal-hal yang diperlukan. Selanjutnya yang perlu diisi adalah jenis bangunan yang disesuaikan dengan kondisi kita. Kemudian diisi juga tipe layanan SLO yang pilihannya terdiri dari baru, perpanjangan, dan perubahan. Adapun tipe layanan SLO baru untuk yang belum pernah memiliki SLO dan instalasinya, lalu tipe layanan perpanjangan untuk instalasi yang sudah memiliki SLO tetapi masa berlakunya telah habis, dan perubahan digunakan untuk instalasi yang perubahan berubah terkait SLO-nya. Apabila nomor NIDI telah digunakan, maka akan muncul notifikasi bahwa NIDI tersebut sudah digunakan, sehingga kita harus menggunakan NIDI yang belum pernah digunakan untuk proses SLO tipe layanan baru. Langkah selanjutnya adalah terkait informasi pelaksana dan rencana jadwal perencanaan. Nah, di sini dapat dilihat tanggal dari proses pelaksanaan pemeriksaan pengujian yang kita inginkan. Tinggal kita pilih saja. Terakhir, yaitu pemilihan lembaga sertifikasi yang kita akan tunjuk untuk melaksanakan proses pemeriksaan instalasi di lokasi kita dengan klik pilih lembaga. Akan tampil daftar lembaga inspeksi sesuai dengan lokasi instalasi kita dan akan diberikan pilihan lokasi yang terdekat. Pada bagian ini terlihat ada pilihan 16 inspeksi teknik yang akan melaksanakan pemeriksaan. Dari Ditjen Gatrik akan memberikan pilihan berdasarkan penilaian kinerja masing-masing lembaga sertifikasi dan sangat memberikan kemudahan bagi kita untuk memilih preferensi lembaga sertifikasi yang akan mendapatkan penugasan untuk instalasi. Setelah itu, klik pilih dan akan muncul notifikasi apakah benar akan memilih lembaga tersebut. Di sini juga kita terdapat kontak yang bisa dihubungi untuk koordinasi lebih lanjut. Jika sudah yakin, klik ya. Dan jangan lupa klik pertanyaan bahwa saya dalam keadaan sadar, seperti terlihat pada layar, untuk kirimkan permohonan. Permohonan yang sudah dikirimkan akan muncul pada menu permohonan SLO seperti pada layar. Klik lihat detail untuk informasi lebih lanjut. Proses SLO sedang berjalan dapat dipantau di daftar permohonan dan klik lihat untuk uraian lebih lengkap. Menu histori untuk melihat proses runtutan instalasi. Menu informasi jadwal pelaksanaan untuk jadwal lengkap terkait pelaksanaan pemeriksaan pengujian instalasi oleh lembaga instalasi yang sudah kita pilih. Menu informasi tenaga
teknik, dan PJT digunakan untuk mengetahui lebih lanjut terkait orang yang ditugaskan untuk tindakan. Adapun menu informasi LHPP untuk mengetahui inputan hasil pemeriksaan oleh tenaga teknik, dan terakhir informasi menu SLO apabila SLO tersebut sudah terbit. SLO yang sudah terbit dapat dilihat pada daftar permohonan, lalu pada bagian bawah terdapat permohonan yang sudah diproses. Kemudian dapat dilihat pada bagian sudah cetak SLO. Nah, ini adalah informasi SLO yang sudah ada. Selanjutnya, informasi SLO yang sudah didapatkan dapat digunakan untuk proses pendaftaran pasang baru di PT PLN Persero. Pada website Ujang Gatrik, sudah terdapat menu informasi yang mengandung berbagai informasi sekitar layanan terkait, dan juga menu Frequently Asked Question yang sudah memiliki beberapa topik pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh pengguna layanan. Kita lihat, di menu Frequently Asked Question ini, ada beberapa topik yang tidak memiliki list pertanyaan seperti topik layanan pembangunan dan pemasangan, serta topik tampilan penyedia layanan. Sebagai evaluasi, dapat ditambahkan layanan live chat yang terhubung langsung dengan admin. Sebagai contoh, kita bisa melihat dari situs web Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dengan fitur ini, pengguna layanan dapat mengajukan pertanyaan via chat yang akan dibalas oleh admin dengan cepat tanggap. Kekurangan dari cara ini adalah perlunya penambahan SDM sebagai admin. Saran lainnya adalah dengan terus melakukan update info terbaru pada aplikasi Si Ujang yang mudah untuk diakses para pengguna layanan. Evaluasi selanjutnya sudah terdapat berbagai tutorial dalam mengajukan layanan pada web Si Ujang Gatrik dalam bentuk PDF. Seperti contoh, tutorial ini tentu saja bertujuan untuk mempermudah pengguna layanan dalam mengajukan layanan yang dibutuhkan. Namun, untuk penyampaian informasi yang lebih interaktif, pada web Si Ujang Gatrik dapat dimasukkan link video yang sudah diupload pada YouTube Info Gatrik, guna mempermudah pengguna layanan mencari video yang diinginkan. Seperti contoh, video YouTube pelayanan pembangunan dan pemasangan kontraktor listrik, dan juga video YouTube cara memesan layanan SLO yang sudah tersemat pada web Si Ujang Gatrik. Evaluasi integrasi Si Ujang Gatrik dengan Simponi Kementerian Keuangan. Salah satu evaluasi dari pengguna yang sudah ditindaklanjuti oleh Ditjen Ketenagalistrikan adalah efisiensi administrasi PNBP. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM, Ditjen Ketenagalistrikan memiliki 8 jenis layanan berbeda dengan tarif mulai dari Rp1.000 hingga Rp3.000.000. Dalam pengajuan layanan, pengguna layanan akan membayar PNBP yang kemudian akan diverifikasi pembayarannya sebelum akhirnya layanan dapat diproses. Proses verifikasi PNBP ini merupakan kegiatan kolaboratif antara aplikasi Si Ujang Gatrik dengan Simponi dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Sebelum bulan Juni 2023, proses verifikasi PNBP dilakukan secara manual oleh tim verifikasi dari Ditjen Gatrik. Verifikasi manual dilakukan dengan membandingkan data invoice, kode billing, dan bukti pembayaran yang diinput oleh pengguna layanan dengan dokumen billing yang terbit di aplikasi Simponi Kementerian Keuangan. Seperti contoh berikut. Proses ini dinilai kurang efisien karena verifikasi pelayanan bisa tersendat saat verifikator sedang mengalami hambatan lain dan tidak bisa memverifikasi data dengan segera. Namun, pada 20 Mei 2023 yang lalu, difinalisasi integrasi aplikasi Si Ujang Gatrik dengan Simponi Kementerian Keuangan yang membuat proses verifikasi PNBP dapat dilakukan secara otomatis. Dengan kata lain, data pengguna layanan tadi dapat langsung diverifikasi by system. Kemajuan ini membuat proses layanan dapat dieksekusi dengan lebih cepat.
dilakukannya pembaharuan yang lebih baik secara terus-menerus, Kementerian SDM berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Cukup sekian pembahasan aplikasi si Ujang Gatrik dari kelompok kami. Terima kasih banyak.